Biasanya Pak Guru tuh tulisannya jelek. Kita memaklumi. Ya, tapi ngasih nilainya tuh baik gitu. Ya, Mary Jember. Cukup banget gede. Jadi di sini langsung sebenarnya pasnya Mary Tapakuda ya. Jadi di sini langsung ketua Zonda. Ini Nafas dulu. Sekretaris. Sini ada bendera. Tukang makan. Memorasi kode tulisan itu. Divisi teritori. Gak tahu kuliah benar apa ini tukang becak apa ini. Divisi diklat. Jadi ini struktur MRI Tapal Kuda sebenarnya. Maksudnya Tapal Kuda. Jadi zona daerah Tapal Kuda. Sabar ya. Aku yang nulis aja sabar. Tapal Kuda. Sudah tahu udah mudik. Ternyata. Menipu ya. Jadi gini, ini adalah gambaran dari struktur kepengurusan Tapal Kuda, MRI Tapal Kuda. Sentralnya di Jember. Di sini ketua Zonda langsung dipimpin oleh Mas Dian. Gak usah diisi lah ya. Dihafal, ayo dihafal, nanti saya tes. Nilai, ayo. Belajar, ayo. Sambil belajar. Ketua zona daerah, ini adalah zona daerah Tapal Kuda. Jadi isinya dari ada 6 kabupaten, ada Lumajang, ada Banyuwangi, Bondowoso, Jember, ada Situbondo, Probolinggo. Kemudian ada 1 kota kabupaten, kota Probolinggo. Jadi 7 kota. Ini hanya 1. Ini adalah pemimpin Tapal Kuda. Dan yang di bawah ini ada di setiap daerah. Oke. Ada sekretarisnya, ada bendara, divisi teritorial, diklat, dan program. Saya mulai dari ketua Zonda, diisi oleh Mas Dian sebagai ketua zona daerah MRI Tapal Kuda, kemudian sekretaris yang di depan, terus bendara tidak datang. Bendaranya itu adalah Nasriah Ika Banati, Mbak Ika ya, yang pakai kacamata. Kemudian ada juga divisi teritorial, baru resmi kemarin. Nih, divisi teritorial Mas Saka. Kemudian ada juga divisi diklat, ya, tukang diklat yang paling keren, Ibu kita Kartini. Ada juga divisi program yang paling mumet, Ustadzah Ana. Ya. Jadi bagian doa. Ya Allah. Aku marah emang ini. Ya coba. Oke, jadi isinya seperti ini ya teman-teman. Ini memikirkan sejember utamanya, terus sunah muakatnya memikirkan Tapal Kuda. Ya, jadi per divisi ini adalah mengepalai Tapal Kuda juga. Kecuali mungkin bendara yang nggak terlalu sentral di Tapal Kuda, karena bendara lebih memikirkan tentang rumah tangga Jember. Rumah tangga MRI dong, nggak benar? Kok baper ya? Jadi gitu. Kalau dari tupoksinya lebih simpelnya gini, sekretaris lebih ke pelaporan Tapal Kuda, kemudian bendara lebih ke bagaimana bisa organisasi ini berjalan lancar dengan support yang baik.
Jadi teman-teman tolong follow IG-nya MRI Jember 17 Dan Dan- like, Jangan lupa. like ya. jangan lupa @dalung store juga ya. Dalung store itu official merchant-nya kita jualan apapun di situ. Untuk awal kita jualan keripik Dalung store, makanya dibuka dulu IG-nya MRI Jember. Di bio-nya tuh ada ya, di bio-nya tuh ada. Jadi ini selanjutnya adalah divisi bendahara ini yang mikiri cuan, yang mikiri jualan, yang mikiri kas, yang mikirin donasi kita semuanya ditaruh ke sana. Sekarang rekeningnya MRI Jember dipegang sendiri oleh bendahara. Jadi teman-teman bisa nanti ya, kita detailnya nanti. Tapi teman-teman bisa kalau di IG itu nanti muncul campaign tentang satu penerima manfaat yang ada di Jember, itu bisa kita langsung bantu, bisa kita langsung transfer ke rekening MRI Jember. Atas namanya masih saya. Jadi gitu ya. Oke, divisi teritori. Tugasnya apa? Tugasnya adalah tukang busuk. Jadi yang suka ke hutan, suka ke laut, itu dia. Pokoknya urusannya dia. Jadi untuk awalan ya, karena kebanyakan busuk jadi busuk gitu. Jadi kebanyakan belusuan gitu. Jadi teritorialnya adalah ujung tombak dari MRI Jember terkait dengan ekspansi, terkait kita dengan syiar ke masyarakat. Gimana caranya Serangan fajar. MRI Jember pemilu berarti ya. Berarti gimana caranya MRI itu bisa sampai ke masyarakat. Contoh kayak kita kemarin bisa ditanya ke Mbak Wulan, contohnya kita main ke Bangsal. Ya, hal seperti itu adalah ranah dari divisi teritori. Perlu diketahui di setiap divisi ini adalah koordinator. Jadi kesuksesan dari program adalah berkat semuanya, bukan dari 1, 2, 3 orang. Mereka tidak bekerja sendiri, mereka hanya koordinator di sini. Singkatnya itu, kamu melu, kamu jawab aku, lebih salah kan ya. Jadi divisi diklat tentang pendidikan dan pelatihan dari kita semua, gimana caranya program peningkatan skill, gimana caranya program penambahan anggota, itu langsung menghubungi Umi Dila. Sekaligus Biro jodoh juga. Biro jodoh. Biro jodohnya aja belum punya jodoh. Jadi gitu. Kasihan ya. Kasihan ya. Yang lain udah punya jodoh. Jadi gitu, diklat nanti yang ngurusin utamanya ngurusin kayak OR itu nanti Mbak Dila, terus juga tentang volunteer class. Kayak kemarin kita punya volunteer class ya teman-teman. Volunteer class, cuman memang kemarin itu mohon maaf nggak bisa di-share luas, masih internal banget. Harapannya nanti kita bisa bikin yang lebih gede lagi, lebih marun lagi dari manapun bisa masuk. Oke, selanjutnya terakhir adalah divisi program. Divisi program ini langsung dipimpin oleh Ustazah Ana. Ini paling ngeluh ya, mengaku bahwa dia adalah paling pusing di MRI Jember itu. Dia orang yang paling pusing di MRI Jember. Tuh, divisi program. Gak pusing tapi melaku semoyongan. Jadi divisi program itu kaitannya nanti kalau teman-teman kepo nih, ACT lagi ngapain sekarang? Kita lagi udah selesai kerja, lagi ada waktu free, tanya langsung ke Mbak Ana. Siapa tahu di situ di sela-sela waktu itu ada waktu, ada juga kegiatan yang memang mohon maaf teman-teman, kegiatan itu tidak semua bisa di-share ya. Tidak semua kegiatan itu bisa kita share karena terkait dengan nama besar lembaga. Aksi cepat tanggap, gak cepat, gak tanggap, wis bablas gitu. Jadi daripada kita membuka undangan yang sifatnya gak jelas kapan, kami tidak berani untuk itu. Nah, itu untuk sebagian. Nah, kayak
banjir seruyan ini kita down ini contoh inisiasi dari kita sendiri. Jadi MRI Jember pengen bikin gerakan donasi gitu. Ya itu baru bisa di-share. Menunggu Mas minum air. Nah kan ya. Jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi yatawakkaluna 'alal hayati wa yabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Terima kasih teman-teman ya. Ya ini apa namanya, sebuah kebanggaan sendiri ya kalau melihat teman-teman relawan yang punya inisiasi kompak gitu ya, apalagi nanti tambah banyak gitu ya. Masya Allah ini harapan umat betul gitu ya, karena kita bergabung di MRI ini ya bukan hanya sekedar cari teman, bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, bukan hanya sekedar apa ya, hura-hura ya, tapi sebisa mungkin warga MRI ini memang dibentuk ya untuk menyalurkan kebermanfaatan kita ya. Kita bisa apa, kita salurkan lewat MRI ini ya. Kita punya waktu luang ya, kita manfaat nih untuk membesarkan MRI gitu ya, menebarkan manfaat yang seluas-luasnya. Karena sesungguhnya relawan ini apa yang dilakukan relawan ini ya, inilah yang dilakukan oleh para nabi Allah gitu ya, para nabi, para ulama, menebarkan kebaikan ya, rahmatan lil alamin ya. Nah dengan cara kita gitu ya, dengan cara relawan itu, makanya kenapa salah satu jargon relawan itu relawan Indonesia siap menginspirasi, siap menginspirasi apa? Ya pasti kan Indonesia, dalam Indonesia siap menginspirasi. MRI Jember. MRI Jember. Enggak. Enggak mas, yang beda lagi. Yang lama-lama katanya Dimas tadi ya, yang lama-lama tidak ada respon, tidak ada. Tapi hari ini teman-teman yang yang sudah tergabung sama MRI ini sudah mulai aktif lagi, sudah mulai ikut aksi-aksinya MRI ini, sebuah kebanggaan tersendiri lah ya. Karena kita ini jangan sampai berkurang atau kalau sampai berkurang ini kita kekuatannya pasti akan nggak segera nggak segera nggak segera besar begitu loh. Dan aksi-aksi kita kalau hanya dilakukan oleh 5 orang, 3 orang itu nggak muni gitu ya bahasanya ya. Tapi coba kalau misalnya teman-teman yang aktif sekarang nih, yang tercatat sebagai anggota MRI ini aktif semua nih, nah itu pasti akan beda nanti rasanya gitu ya. Nah tapi kita makin perbanyak nih teman-teman relawan kita ya, supaya nanti juga kalau misalnya 1-2 orang nggak bisa, itu masih tercover dengan yang lain ya, sehingga aksi-aksi kita, kegiatan-kegiatan kita itu nggak sepi orang gitu ya. Karena memang ya relawan ini orang yang freelance lah begitu ya. Kalau dia free ya land gitu ya. Free man. Oh free man ya. Free man. Ya intinya relawan ini nggak bisa dipaksa-paksa gitu ya, nggak bisa ditarget-target gitu ya. Tapi relawan itu memang panggilan hati, betul itu. Karena relawan itu panggilan hati. Kita nggak akan mungkin tergabung di sini kalau misalnya kita nggak punya rasa sosial yang tinggi, rasa kemanusiaan yang tinggi, insya Allah. Nah, peran-peran relawan ini di MRI ini sangat variatif ya, sangat banyak gitu. Peran-peran kita ini ya masing-masing, misalnya punya mahir misalnya ya, misalnya lihai atau terampil di bidang apa misalnya ya, pendidikan Islam misalnya. Nah nanti peran Mbak Mahir ini ya lebih ke arah sana gitu. Misalnya Mbak Dila pandai masak misalnya. Nah, nanti di satu ketika aksi-aksi yang dibutuhkan itu pasti akan berguna gitu ya. Terus kemudian keterampilan yang lain. Nah ini yang sedang kita bangun teman-teman, karena kebutuhan dari aksi-aksi kita, kebermanfaatan kita itu kalau makin variatif, ini makin ada terus nih apa yang bisa kita lakukan.
Coba kalau kita semuanya 20 orang misalnya sama, isoe mek apa tok ya misalnya satu keahlian yang sama ya. Ya wis lek gak ono kegiatan sesuai dengan keahliannya itu ya mungkin nggak ada kegiatan lain. Nah, inilah berkah perbedaan itu, perbedaan itu adalah rahmat itu ya ini. Kita punya macam-macam ya, punya perbedaan kapasitas, punya perbedaan keterampilan, ya ilmu dan sebagainya. Nah, ini disatukan dalam wadah MRI ini gitu ya. Nah, terus kemudian terkait dengan struktur ya teman-teman.